Jadi yang hanya tersisa itu ada kursi tes di jurusan fisika murni gitu. Jadi saya coba meng-apply di jurusan fisika itu dan saya diberikan motivasi oleh para guru-guru saya di SMA untuk mencoba itu gitu kan. Dan saya diberikan rezeki di situ dan memberanikan diri untuk belajar di fisika, dan dari saya yang awalnya orang IPS dan ternyata saya mampu survive di jurusan sains fisika ini Kak. Teman saya ini masih yang kadang tuh kurang paham gitu. Jadi dia alat kimia yang sebenarnya tidak boleh dihisap menggunakan mulut gitu kan untuk proses pengambilan alat kimia, dia menghisap itu Kak, sehingga membuat kami semua shock di dalam ruangan tersebut. Dan dia juga mengalami efek dari zat kimia tadi gitu, sampai merah-merah semua wajahnya. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi bertemu dengan aku Meita yang akan menemani teman-teman semua beberapa waktu ke depan. Dan ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan jurusan mungkin teman-teman di rumah nggak nyangka nih jurusan apa yang bakalan kita ajak sharing-sharing nih. Kali ini kita kedatangan dari mahasiswa jurusan Fisika dari Universitas PGRI Palembang. Halo Kak Edi. Halo, kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Edi Saputra dari Universitas PGRI Palembang dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, jurusan fisika agak beda ya, aura fisikanya keluar gitu ya. Oke, kalau Kak Edi kalau boleh tahu nih ya, aslinya orang Palembang atau dari luar? Aku aslinya bukan dari Palembang, aslinya dari luar Palembang, dari Banyuasin tepatnya. Oh, Banyuasin. Ya. Banyuasin di mana ya tuh? Di Kecamatan Tungkal Ilir gitu, dari SMA. Pedalaman juga jauh gitu dari kota, dan sekarang fokusnya kuliah di Palembang. Oh, oke. Jadi ngekos di sini ya? Ngekos di sini. Jadi SMA-nya memang dari Tungkal? Ya, SMA-nya dari Tungkal Ilir. Oh, oke. Berarti kenapa tuh dari cerita awalnya kenapa milih merantau terus pilih jurusan fisika? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya awalnya itu dari memang daerah pedalaman, dari Tungkal Ilir gitu. Memang di sana itu sangat jauh dari akses pendidikan, terutama di kota gitu Kak. Nah, saya mencoba karena semangat untuk melanjutkan pendidikan itu saya anggap sangat penting karena dimotivasi oleh para guru-guru kami. Jadi pada saat itu saya mencoba mencari informasi-informasi beasiswa gitu. Nah, dan mengikuti tren-tren dari kegiatan mahasiswa, mencari informasi, kemudian saya menemukan bahwasanya di Universitas PGRI Palembang itu membuka kesempatan untuk siswa-siswa yang ingin kuliah begitu. Dan di sana ada jurusan fisika yang buka kesempatan situ. Di situ saya mencoba meng-apply beasiswa dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkuliah sampai sekarang. Oke. Nah, kalau sekarang akhir-akhir ini sibuk apa nih? Sekarang tuh lagi sibuknya menentukan judul skripsi dan juga pelatihan skripsi. Sekarang saya lagi mengupgrade skill di bidang cloud computing dan juga software engineer dan juga di data analis gitu sibuknya sekarang. Oke, lagi banyak juga mau nambah-nambah skill kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih kayak misalnya cerita unik ya selain dari memang ada beasiswanya ke fisika, kenapa sih pilih fisika padahal kan misalnya nih memang bukan fashionnya, tapi kenapa pilih fisika tuh? Oke, terima kasih Kak. Saya sebenarnya juga bukan orang sains, orang IPA sebenarnya. Saya bukan orang eksak gitu. Saya SMA-nya jurusan IPS malahan gitu. Nah, kenapa masuk jurusan fisika pada saat itu? Desa saya itu saya datang ke Palembang itu dengan modal yang memang sebagai orang desa yang belum pernah datang ke kota waktu itu, nekat datang ke PGRI untuk ikut tes gitu Kak. Dan pada saat itu memang semua jurusan yang ada di universitas saya itu sudah tutup semua Kak. Waktu itu saya di akhir pendaftaran gitu. Jadi yang hanya tersisa itu ada kursi tes di jurusan fisika murni gitu. Jadi saya coba meng-apply di jurusan fisika itu dan saya diberikan motivasi oleh para guru-guru saya di SMA untuk mencoba itu gitu kan. Dan saya diberikan rezeki di situ dan memberanikan diri untuk belajar di fisika, dan
dari saya yang awalnya orang IPS dan ternyata saya mampu survive di jurusan sains fisika ini Kak. Dan ngomongin fisika nih kan dari kata Kak Edi tadi dari awal memang anak IPS nih. Terus kita tahu ya kalau fisika tuh mungkin banyak orang yang nyangka fisika ini pusing nih. Ya, betul. Banyak banget yang nyangka itu. Terus menurut Kak Edi gimana sih bisa survive? Pasti kan terkejut dulu nih belajar fisika tiba-tiba nih kan. Nah, ngerasa nggak sih kayak aduh salah jurusan nih? Oke, baik. Memang selama kita berada di dunia pendidikan berproses baik itu dari tingkat SMP maupun perguruan tinggi, ada banyak yang mengatakan bahwasanya momok terbesar itu adalah tidak jauh dari fisika, matematika dan kimia gitu kan, karena dia proses perhitungan yang rumit dan rumus gitu. Nah, jadi saya juga awalnya kaget gitu kan belajar fisika ini karena saya orang orang IPS aslinya gitu ya. Tapi dengan kegigihan kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang juga memperdulikan bahwa pendidikan itu sangat penting, jadi kita mau tidak mau harus memotivasi diri kita untuk belajar gitu kan, mulai dari apa yang tidak kita pahami begitu di bidang itu gitu kan. Yakinlah bahwasanya semua yang kita mulai dengan niat yang baik gitu untuk menjadi manusia yang berilmu gitu, pastilah semuanya itu akan bisa kita pelajari dengan baik gitu, bisa survive. Oke, keren. Terus dari awal nih kan dari semester 1 sekarang semester berapa? Semester 7 Kak. 7 udah mau selesai nih kan. 7 semester nih. Ada nggak sih mata kuliah yang kira-kira susah banget di fisika yang kayak misalnya memang itu yang harus ditekuni banget gitu, ada nggak sih? Yang paling susah itu salah satunya mata kuliahnya itu fisika kuantum. Karena itu adalah cabang ilmu yang memang mempelajari seluruh benda yang sebenarnya pada awal penemuan teknologi di dunia itu belum bisa diprediksi. Nah, namun pada saat ini itu bisa diperhitungkan. Namun memang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang fisika mulai dari ilmu dasar hingga lanjutan begitu. Makanya di perkuliahan kami di mata kuliah yang paling sulit itu fisika kuantum itu Kak. Iya. Denger aja aduh. Ya kayak aduh udah pusing duluan gitu ya. Nah, ngomongin kuliah nih Kak. Kira-kira ada nggak sih hal yang menarik nih dari kuliah jurusan fisika yang menurut Kak Edi kan awalnya anak IPS nih, kayak ya udah jalan aja gitu, ada nggak sih momen-momen yang lucu atau yang bikin ya nggak apa-apa gitu kuliah di jurusan fisika? Oke, momen uniknya itu adalah ketika saya masuk jurusan fisika dengan modal berani gitu ya, dengan pemahaman yang ilmu yang sangat minim gitu kan, karena background saya anak IPS waktu SMA. Nah, saya awal-awalnya juga stres gitu Kak, mengikuti masuk kelas gitu dari pagi hingga sore gitu, melewati SKS yang begitu banyak dan seluruhnya itu membahas tentang hukum fisika yang semuanya itu rumus yang diperhitungkan gitu. Jadi masuk lab itu awalnya rapi, rambut gitu kan tersisir dengan rapi, keluarnya udah kayak keriting semua gitu sampai pusing gitu. Dan tentunya pada awal-awal saya tidak mengerti gitu Kak pelajaran yang kami pelajari gitu. Nah, bagaimana caranya survive di situ? Jadi kami berusaha untuk mengulang pelajaran tersebut sampai kami paham. Kami juga berusaha berkonsultasi dengan dosen-dosen di jurusan saya dan berdiskusi begitu Kak. Karena dosennya sangat terbuka untuk berdiskusi dan mengajarkan semuanya dengan sangat sabar, dan efeknya kami sampai sekarang bisa sampai di titik yang sekarang ini Kak. Oke. Kalau dari kelasnya Kak Edi sendiri nih, mahasiswanya banyak cewek apa cowok? Kebanyakan cewek. Banyak cewek. Nah, kalau misalnya lagi praktikum, ada nggak sih kayak ada kejadian apa gitu yang mungkin jadi pengalaman juga saat praktikum? Oke, kejadian pada saat praktikum itu mungkin yang paling menarik itu adalah ketika kami di fisika itu walaupun dia fokusnya fisika, kami juga ada praktik kimia gitu. Nah, uniknya itu teman kami, walaupun kami sebelum masuk ke laboratorium sudah diperingatkan mengenai peringatan-peringatan larang-larangan di dalam laboratorium, teman saya ini masih yang kadang tuh kurang paham gitu. Jadi dia alat kimia yang sebenarnya tidak boleh dihisap menggunakan mulut gitu kan untuk proses pengambilan alat kimia, dia menghisap
itu Kak, sehingga membuat kami semua shock di dalam ruangan tersebut, dan dia juga mengalami apa namanya efek dari zat kimia tadi gitu, sampai merah-merah semua wajahnya. Dan itu menjadi momen yang membuat kami memang sepertinya kedepannya dalam praktikum harus memang berhati-hati dan memperhatikan semua aturan gitu. Iya, jadi panik semua Panik gitu ya. semua waktu itu, Terus Kak. gimana tuh pas kejadian, langsung dibawa ke rumah sakit atau Iya, gimana? langsung di sana untungnya karena kita ada analis yang mendampingi jadi di kegiatan praktikum tersebut, jadi teman saya tadi langsung ditangani dan untungnya tidak sampai dibawa ke rumah sakit waktu cepat ditangani gitu Kak. Untungnya nggak terlalu fatal gitu Iya, ya. betul. Oke. Nah, kan memang kalau jurusan fisika nih mungkin dari dengernya aja udah kayak aduh pusing nih gitu ya. Iya. Terus menurut kedepannya nih menurut Kak Edi, kira-kira sebelum nerima beasiswa untuk kuliah di jurusan fisika, kira-kira udah kebayang belum sih kalau jurusan fisika tuh mau jadi apa? Oke, baik. Sebelum menerima jurusan fisika ini, kami sebenarnya tidak terbayang mau menjadi apa gitu ya kan, Kak. Namun kami hanya fokusnya satu sebenarnya Kak, bahwasanya ketika kita sebagai SDM yang berilmu itu pasti nantinya akan punya banyak pilihan ketika menyelesaikan dunia perkuliahan gitu. Nah, tapinya dengan berjalannya dunia perkuliahan ini semakin kesini kami semakin melihat apa nih prospek kami. Ternyata memang di jurusan fisika ini prospeknya memang sangat luas dan bisa masuk ke berbagai bidang gitu. Oke. Terus ada nggak sih kira-kira materi atau mata kuliah ya yang mungkin menurut Kak Edi ini nih yang berpotensi nih, yang di jurusan lain mungkin nggak ada gitu? Oke. Mungkin yang paling berpotensi di fisika itu adalah mata kuliah fisika komputasi. Di mana di jurusan lain itu tidak ada yang menerapkan prinsip dari algoritma komputer untuk menyelesaikan permasalahan di bidang analisis data secara sains dan mendalam gitu Kak. Contohnya tentang kita akan menganalisis data yang diambil dari proses seismik untuk mengetahui letak dari batu bara serta juga minyak bumi di dalam perut bumi. Nah, itu membutuhkan keahlian di bidang fisika komputasi untuk kita menganalisis data tersebut sehingga bisa diterjemahkan oleh komputer salahannya, dan itu bisa menjadi data yang bisa kita manfaatkan untuk mencari sumber energi itu. Dan itu cuman setahu ini yang saya tahu ada di fisika komputasi tadi. Oke. Itu kayak kedengerannya mungkin aduh mumet ya aku. Aku aja yang aku sebenarnya waktu itu anak IPA juga, cuman nggak terlalu suka sama fisika karena kan, tapi yang memang sebenarnya kalau kita tekunin mungkin ada yang ketemu hal yang menarik gitu ya. Nah, menurut Kak Edi sendiri nih ya, kan fisika ini kan nggak cuma belajar teori aja nih ya, pasti kan nanti ada belajar praktiknya juga. Nah, terus menurut Kak Edi, skill apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa di jurusan fisika? Oke, mungkin ini skill mahasiswa yang harus dipersiapkan untuk supaya dia bisa survive di jurusan fisika ya Kak ya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki kemampuan yang namanya intuisi begitu, mengamati alam sekitar gitu. Kita harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita, seperti kenapa manusia bisa berjalan? Gitu. Kenapa ketika kita mendorong benda tersebut bisa berpindah? Ketika kita tidak memberikan gaya apa-apa terhadap benda tersebut tidak berpindah begitu. Teknologi sekarang, kenapa sih pesawat itu bisa terbang? Berapa banyak energi yang digunakan dia sehingga dia bisa terbang begitu. Nah, jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa supaya bisa survive di dunia fisika itu adalah sebenarnya rasa penasaran dan ingin tahu gitu, serta mengekspor secara luas begitu untuk belajar lebih banyak. Kalau Kak Edi sendiri nih pribadi, rasanya apa sih yang pengen tahu gitu, yang pernah terbesit sampai penasaran banget gitu, ada nggak? Saya paling penasaran waktu itu bagaimana listrik itu bisa ada. Ya, mulai dari sana sehingga saya
mempelajari fisika, hukum-hukum fisika, mulai karakter dari listrik, hingga sekarang saya juga aktif di riset dari pengembangan energi hijau, yakni biobaterai sekarang ini. Oke, keren. Terus menurut, kan katanya kan Kak Edi ini aktif juga di Hima nih. Ya. Nah, terus gimana sih ngebalancein waktunya nih, kan karena kan banyak juga kegiatan-kegiatan lain, apalagi fisika mungkin banyak tugasnya, gimana ngebalance-nya tuh? Oke, jadi selama di dunia perkuliahan, alhamdulillah saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi Fisika, aktif juga di BEM Fakultas dan juga organisasi eksternal. Tentunya dengan banyaknya kegiatan tersebut, kita sebagai mahasiswa harus mengatur waktu semaksimal mungkin supaya kuliah tetap jalan dengan maksimal, namun kegiatan untuk mengasah kemampuan kita di himah gitu ya juga tetap berjalan dengan baik. Caranya satu sih, cukup dengan kita memiliki kemampuan manajemen waktu dengan baik. Kita harus membedakan apa yang benar-benar urgent, apa yang bisa kita jadi prioritaskan, atau juga ada juga yang perlu kita kesampingkan terlebih dahulu nih. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu. Lebih ke manajemen waktu dan mengetahui apa yang prioritas Kak itu. Oke. Nah, sebagai mahasiswa fisika pastinya dong setiap jurusan pasti ada tantangannya nih. Nah, biasanya kalau sebagai jurusan fisika, tantangan yang biasanya yang akan dihadapi sama mungkin Palkonters di rumah yang pengen jurusan fisika tapi takut nanti apa ya yang dihadapin gitu, ada nggak sih? Oke, kebanyakan yang saya ketahui ini setiap siswa yang sudah lulus SMA kenapa tidak mau masuk jurusan fisika, mereka pasti aduh nggak sanggup gitu, nggak kuat karena bahasnya pasti rumus gitu. Nah, jadi memang tantangan terbesar di jurusan fisika itu adalah kita harus banyak mengekspor tentang rumus perhitungan yang memang kalau kita lihat secara langsung gitu itu merupakan hal yang sangat rumit gitu. Tapi sebenarnya teman-teman bahwasanya ketika kita masuk di jurusan fisika itu artinya kita mempelajari ilmu itu dari nol gitu kan. Kita akan mempelajari bagaimana penjumlahan, perkalian dan pengurangan sampailah nanti ke titik yang memang itu rumit. Nah, tapi tidak masalah gitu karena kita sudah mempelajarinya dari awal dan kita sudah diberikan pondasi awal mulai dari fisika dasar 1, fisika dasar 2. Setelah kita memiliki dasar itu barulah kita bisa lanjut ke mata kuliah yang rumit-rumit tadi seperti fisika kuantum dan lain sebagainya itu Kak. Oke. Nah, tadi kita ngomongin karir nih ya Kak Edia. Tadi mungkin karir yang awal masuk nih. Nah, coba kalau kita mau tanya, ini kan sekarang udah semester 7. Sekarang sudah ada belum sih kayak impian karir yang setelah lulus, karena kan mungkin kurang dari 1 tahun lagi gitu kan. Karir impiannya Kak Edi ada nggak dalam waktu ini? Oke, untuk karir impian saya sebenarnya sudah ada beberapa nih Kak, karir impian. Karena juga saya selama berkuliah diberikan kesempatan magang di beberapa tempat gitu kan, kami memanfaatkan itu. Jadi karir impian yang paling saya inginkan itu adalah saya masuk di startup teknologi digital gitu kan. Karena saya juga punya jam terbang belajar di salah satu stakeholder kampus Merdeka yang mempelajari tentang teknologi cloud computing dan software engineer. Jadi saya impian terbesarnya adalah masuk di perusahaan teknologi. Oke, karena kan memang teknologi itu semakin lama semakin canggih juga gitu ya. Betul. Terus menurut Kak Edi nih, sudah semester 7, pencapaian terbesar dari awal sampai sekarang udah semester 7 selama jadi mahasiswa fisika, boleh nggak dikasih tahu? Oke, pencapaian terbesar saya selama jadi mahasiswa tentunya ada beberapa sih, tapi yang paling berkesan bagi saya adalah waktu itu untuk mencapai atau masuk ke dalam kampus Merdeka itu kita harus melalui proses seleksi dan juga ujian-ujian dan interview dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Dan itu simulasi mencari kerja setelah lulus kuliah sepertinya Kak. Dan pada waktu itu saya adalah salah satu mahasiswa yang berhasil lolos di program dari kampus Merdeka itu, dan itu merupakan pencapaian yang sampai ini sangat berkesan bagi saya gitu. Dan mungkin yang kedua adalah waktu itu saya pernah ikut Olimpiade
Science Competition Fisika Nasional, dan waktu itu walaupun saya bukan dapat gold medal, saya dapatnya medali perak waktu itu, dan itu cukup berkesan bagi saya. Keren. Nah, ngomongin tadi melok olimpiade, ikut olimpiade gitu ya. Terus banyak juga kayak kampus merdeka. Menurut Kak Edi sendiri seberapa penting tuh ya untuk ikut beberapa ajang kayak gitu? Oke. Kita sebagai mahasiswa tentunya kita tidak bisa menjadi, kalau kita mau menjadi orang yang sukses, kita tidak bisa sekedar kuliah pulang gitu ya kan Kak. Jadi kita untuk mengasah kemampuan hard skill maupun soft skill harus mengeksplor lebih banyak nih, kira-kira kemana saya bisa mengasah kemampuan. Jadi kalau saya caranya tadi dengan cara mengikuti yang namanya program-program kampus merdeka tadi, dan juga mengikuti olimpiade untuk mengukur kemampuan kita kira-kira udah sebatas mana, dan kira-kira kalau kita berkolaborasi dengan orang luar, kira-kira saya ini udah bisa atau belum gitu. Jadi bagi saya kegiatan seperti itu bagi mahasiswa sangat penting. Gitu ya, berarti itu bisa menunjang juga mereka dalam persiapan karir. Betul, gitu ya menurut Kak Adi. Terus ada lagi Kak, pernah nggak sih Kakak dengar katanya jurusan fisika tuh cuma untuk orang pinter gitu, pernah nggak sih? Nah Kak Edi sendiri setuju nggak dengan opini itu? Saya dengan opini itu sangat-sangat tidak setuju begitu. Kenapa? Karena tidak ada sebenarnya orang yang dilahirkan dalam keadaan bodoh ataupun pintar, semuanya sama begitu. Dan untuk mencapai pintar atau tidaknya itu ya proses yang dicapai tadi gitu. Contohnya saya yang sebelumnya orang IPS yang di SMA tidak pernah belajar tentang fisika maupun ilmu pengetahuan alam yang secara mendalam seperti anak IPA, dan ternyata bisa begitu survive di bidang fisika disiplin. Oke, jadi sebenarnya ya siapapun bisa gitu ya, bisa, yang penting mau survive. Nah terakhir nih, ada nggak tips untuk teman-teman di rumah yang mungkin ragu mau pilih jurusan fisika? Ada tips dari Kak Edi supaya mereka bisa ikut survive juga kayak Kak Edi? Oke, tipsnya untuk teman-teman yang masih ragu nih untuk masuk jurusan fisika, bahwasanya di jurusan fisika itu tidak semenyeramkan yang kebanyakan orang bayangkan. Ketika kita sudah masuk, ternyata di sana tuh banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita temukan. Mulai dari kita mengekspor jejak-jejak alam semesta, dan juga kita mengetahui hukum-hukum ternyata di dunia ini, mulai dari ukuran terkecil sampai ke subatom, dan bahkan di alam semesta yang sebesar ini ternyata semuanya itu diperhitungkan dalam fisika. Dan juga fisika itu ternyata adalah ilmu dasar dari perkembangan teknologi gitu yang sudah ada saat sekarang gitu. Bahkan ketika kita menelusuri teknologi sekarang, itu adalah awalnya merupakan awalan dari perkembangan ilmu fisika, baik itu klasik maupun modern. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk di fisika tapi masih ragu, percayalah bahwa keraguan kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hal yang akan kalian dapatkan di jurusan fisika. Oke, keren. Jadi Mas Edi, jadi kalau misalnya sebenarnya ragu itu cuman ketakutan sendiri gitu ya. Sebenarnya nanti setelah masuk fisika banyak hal yang didapatkan yang seru gitu ya. Nah, Kak Edi, menurut Kak Edi penting nggak sih kayak misalnya untuk jurusan fisika belajar komputer kayak gitu? Sangat penting sekali begitu, karena fisika juga ilmu dasar dari untuk teknologi sebenarnya kan. Jadi untuk kita belajar mengenai teknologi sebagai mahasiswa, kita juga harus menyesuaikan begitu. Untuk setelah pasca kampus tidak mungkin kita tidak menggunakan teknologi seperti itu. Jadi sangat penting Kak menurut saya. Oke, nah Kak Edi kalau boleh tahu ini baru pertama kali ke Polkom Teknik Optimal? Iya, pertama kali ya. Pulangnya kemana Kak? Saya pulangnya di Pelaju. Pelaju. Lumayan lah dekat di sini ya. Dekat. Oke. Nah, jadi inilah Kak Edi Polkom Teknik Optimal. Jadi kalau di daerah Ulu kita ada Polkom Teknik Optimal. Daerah seberang ada Sudirman sama Sako. Sebenarnya ada cabang Lahat, Batu Raja sama Prabu Muli. Jadi di sini itu ada kursus komputer sama bahasa Inggris, dan sekarang ada calistung juga untuk anak-anak. Jadi memang persiapan mereka untuk mau kuliah, yang mau kerja, karena kan seperti kata Kak Edi tadi kan, kita harus belajar teknologi juga, karena nanti mau cari kerja harus bisa komputer, karena kan sekarang rata-rata cari kerja emang harus minimal bisa dasar-dasar perkantoran gitu ya.
Nah inilah Palkomtek Opi, jangan kapok-kapok ya Kak Edi kesini ya. Siap, Kak. Kami ucapin terima kasih sekali Kak Edi sudah bersedia hadir Ya, sebagai sama-sama. perwakilan dari mahasiswa fisika ya. Kita titip salam untuk dosen-dosen di sana. Oke, itu dia teman-teman ya cerita seru-seru ya. Oke, agak speechless ya dengan jurusan fisika ini. Seru tapi seru. Tapi buat teman-teman yang mau cari tahu, ada nggak sih Instagramnya untuk jurusan fisika? Ada namanya program studi fisika Universitas PGRI Palembang. Oke, Silakan nanti dicari aja. silahkan dicari yang mau tahu tentang fisika lainnya karena kan seru nih kalau belajar fisika gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Edi. Inilah Palkomtek Opi. Jadi lain kali main lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di channel YouTube kita Palkomtek Opi Mall dan jangan lupa juga di follow Instagram kita @palkomtek.opimall ya untuk informasi lebih lanjut tentang kursus atau mau teman-teman mau kursus komputer atau bahasa Inggris bisa langsung aja DM ya. Oke, saya Meita bersama Kak Edi pamit undur diri. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.